manajemen consultant ini adalah problem solving dengan klien, gitu. So the keyword itu adalah problem solving dengan klien. Dengan klien ya. Bukan untuk atau kepada saja gitu. Mungkin misconception yang saya sering dengar tapi salah itu bagaimana consulting itu atau consultants itu kebanyakan punya lifestyle yang tinggi, lalu ya maksud saya memang di sini kita melihat memang banyak consultants itu karena punya banyak klien dengan C-level gitu. Mungkin kita juga harus kadang-kadang mengajak mereka restoran, makan dinner di tempat yang fancy gitu. Tapi most of the time itu misconception karena sebetulnya consultant itu lebih banyak yang nggak punya waktu gitu. Nah, yang menurut saya menarik di consulting itu adalah setiap project itu mempunyai specialization berbeda gitu. Walaupun mungkin temanya sama, tapi mungkin berbeda-beda topiknya gitu. Mungkin saya di project A saya belajar mengenai operation gitu ya, excellence, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi operasional pembangkit listrik gitu. Tapi di project setelahnya mungkin saya membantu company untuk mengejar IPO gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan enterprise value, bagaimana kita bisa attracting investors gitu ya. Keuangan ya? Keuangan juga gitu. Halo semuanya, welcome to Romora Edwards Podcast. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua sekali lagi. Saat ini kita akan memulai podcast edisi ketiga. Dan podcast ini tentunya akan membahas tentang tren, insight, dan strategi untuk sukses di dunia bisnis. Saya Romora Edwards Sitorus, ekonom yang akan membahas dan menjadi host dari acara ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Reinhard Sahala Partogi, ST MBA. Dia adalah seorang konsultan di Boston Consulting Group BCG Jakarta, dan sebelumnya bekerja sebagai project manager di ABB Indonesia di bagian electrification business. Dia telah menyelesaikan MBA di SBM ITB dan juga menyelesaikan pendidikan sarjana di ITB, di School of Electrical Engineering dan Informatics. Untuk itu, seperti yang kita tahu, bahwa saat ini dunia dalam persimpangan, dalam suatu masa di mana climate change menjadi driving factor dari segala keputusan banyak negara, dan ketika climate change menjadi bahasan, tentu bahasan lain yang sering menjadi patokan adalah renewable energy. Renewable energy penting sekali karena renewable energy merupakan kunci untuk membatasi efek rumah kaca, dan bisnis dari renewable energy juga diharapkan bisa mendorong economic growth dari setiap negara, termasuk Indonesia. Sekarang ini banyak negara dan perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan sektor renewable energy. Dan kita beruntung, Reinhard akan bersama kita pada hari ini membahas itu. Kita akan mengeksplorasi tren dan tantangan dalam renewable energy, mendiskusikan bagaimana bisnis bisa menavigasi peluang renewable energy ini, dan mengeksplorasi skill-skill apa saja yang penting untuk thriving dan berhasil di sektor ini. Oke, jadi bagi Anda semua pebisnis dan profesional, sit back and relax dan get ready untuk belajar dari salah satu yang terbaik di bisnis ini. Halo Reinhard, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, sebelum kita mulai nih, kita akan bermain dulu dengan fun questions ya. Jadi pertanyaan fun questionsnya, jika kamu punya kesempatan untuk mengajak makan malam nih dengan figur dari sejarah, kira-kira siapa yang Reinhard akan ajak dan alasannya kenapa? Oke, wah menarik sekali ya. Jadi kalau menurut saya ada dua tokoh sejarah yang penting di field of energy dan power system, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Nah, jadi interesting fact-nya adalah kedua figur ini itu sebetulnya rival. Karena dulu Nikola Tesla adalah bapak inventor untuk
alternating current AC, di mana sebaliknya untuk Thomas Alva Edison itu DC, direct current gitu. Jadi menarik untuk bisa ada wawasan atau transfer dari kedua orang tersebut gitu ya, terkait pandangan yang berbeda, namun mempunyai impact yang luar biasa di kehidupan sekarang gitu. Terutama sekarang itu kita mempunyai kombinasi keduanya, di mana di sistem listrik kita itu menggunakan AC, tapi semua device elektronik kita menggunakan DC. Jadi kedua bapak ini sebetulnya mencetak sejarah yang luar biasa dan will be very interesting untuk bisa melihat kedua perspektifnya di dunia sekarang ini, dunia modern. Mungkin itu dari saya. Menarik. Jadi Thomas Alva Edison dan juga Nikola Tesla ya. Betul. Mereka pesaing yang bisa sebenarnya saling menghormati akhirnya ya. Saling menghormati, betul. Dan juga saling bersaing gitu tentunya. Betul. Dan kelihatannya kalau kamu mau dinner berarti makannya bayarnya lebih mahal nih karena 2 orang. Mungkin. Iya. Jadi banyak yang banyak ya. Betul. Nah, kita terima kasih untuk sharingnya. Kita masuk ke fun questions kedua, yaitu 2 truths and 1 fib or 1 lie gitu ya. Ya, gitu. Jadi sebutkan 2 statement yang benar tentang diri kamu dan 1 yang tidak benar tentang diri kamu. Tapi aku juga akan partisipasi. Jadi aku akan mulai dulu. Ya, nanti kamu tebak yang mana yang bohong ya. Mana yang tidak benar? Yang tidak benar, ya. Jadi aku akan mulai. Yang pertama, aku suka banget nonton TV. Ya. Kemudian aku suka masak. Kemudian yang ketiga, aku udah pernah ke Kanada. Kira-kira dari 3 fakta itu mana yang lies? Wah, lumayan ini ya. Karena aku melihatnya 1 dan kedua itu lumayan general. Jadi mungkin aku asumsinya di yang nomor 3 sih. Itu yang lie. Gitu ya? Ternyata salah. Salah. Iya, kira-kira 4 tahun lalu aku pernah ke Kanada. Ada conference di situ dan aku ikut ke situ. Jadi yang lies-nya itu sebenarnya aku nonton TV. Tidak suka nonton TV? Tidak suka nonton TV, karena sekarang udah ada YouTube juga, Instagram. Jadi jarang nonton TV juga ya. Gitu. Betul. Iya. Oke, sekarang ke Reinhard nih. Ya, apa nih itu terus dan one line-nya? Yang pertama mungkin fakta saya pertama adalah saya bisa bermain volley. Yang kedua itu saya bisa bermain biola. Terus yang ketiga adalah saya tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar. Tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar. Yang tidak benar yang mana kira-kira? Kelihatannya kamu orangnya kalau ngulik-ngulik jadi bisa. Jadi aku pilih yang ketiga. Yang sumpit ya? Iya. Ya. Yang itu lies, kamu bisa harusnya. Gitu ya? Iya. Jadi salah. Salah lagi. Nggak bisa pakai sumpit. Nggak bisa pakai sumpit ya? Maksudnya menggunakan secara fungsional bisa, tapi tidak secara ideal gitu. Jadi ada yang salah dengan tangan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya yang bohong itu atau yang tidak benar adalah biola. Saya nggak bisa pakai biola. Nggak bisa biola ya? Tapi dulu sempat mau les biola, tapi nggak jadi. Akhirnya les gitar. Les gitar. Jadi main gitar. Tadi statement yang pertama? Bisa main volley. Kalau volley main volley bisa ya? Bisa main volley. Lumayan sering? Sekarang udah nggak terlalu sering, tapi dulu sempat aktif di SMA. Di SMA ya? Iya. Luar biasa. Menarik banget ya fakta-fakta tentang Reinhard ya. Reinhard, kita masuk nih ke sesi personal life. Jadi kita pengen belajar tentang pengalaman Reinhard sejauh ini. Mungkin yang pertama pertanyaannya adalah, can you tell us about yourself? Dan juga mungkin milestone-milestone yang membawa Reinhard ke titik ini. Singkat aja mungkin ya, Bang Mora. Jadi nama saya Reinhard, professional worker. Day-to-day basis memang saya bekerja sebagai konsultan, manajemen konsultan di BCG, itu Boston Consulting Group, seperti yang tadi Bang Mara sudah bilang. Dan memang ketertarikan atau spesialisasi saya di dalam konsultan ini adalah di bidang energi, khususnya di energi terbarukan gitu ya, renewable energy gitu. Pengalaman saya sebelumnya adalah saya pernah menjadi project manager di ABB. ABB itu adalah salah satu dari 4 major player lah untuk power technology gitu.
Sebelumnya lagi juga pernah di Siemens 4 tahun. Gitu. Oh gitu ya? Yes. Oke. Betul. Dan memang spesialisasi saya memang di power system dan renewable energy, tapi sekarang saya juga banyak masuk ke strategi operasi, strategi manajemen gitu. Bagaimana mengembangkan tidak hanya operasionalnya, tapi juga mengembangkan bagaimana value strategis dari suatu company gitu. Oke, operasi dan strategi dua-duanya ya. Betul, operasi dan strategi pengembangan, betul. Itu mungkin dalam sisi karir gitu. Dalam yang lain, a bit of myself, saya juga punya banyak hobi. Saya suka fotografi, lalu saya juga suka bermain gitar, tadi yang sudah bilang. Dan memang kedepannya sih saya melihat walaupun sekarang menjadi hobi, tapi saya ingin di masa depan ada sesuatu yang akan saya buat dari dua passion ini gitu. Sampai sekarang belum tahu apa, so I'm still figuring out. Tapi harapannya medium to long term itu akan menjadi goal yang visible buat saya. Oh gitu ya. Gitu. Foto-foto orang yang lagi main gitar gitu misalkan. Dikombinasi ya. Dikombinasi. Betul. Oke, menarik. Nah, jadi Reinhard bisa nggak cerita ya a day in your life gitu ya sebagai seorang analis starting at 9, finish off at 5 atau seperti apa bagi orang-orang yang mungkin pengen tahu sih a day in life of analyst at BCG gitu. Oke. Jadi manajemen consultant sebetulnya di BCG ataupun di firm-firm lain itu kurang lebih sama. Karena memang kita di sini projectnya dengan klien dengan very high pace environment. Jadi memang di sini kita mempunyai schedule yang lumayan padat gitu ya. Kita biasanya mulai dari jam 8 atau jam 9. Lalu itu kita mulai biasanya dengan meeting dengan tim gitu ya. Meeting dengan tim untuk melihat apa saja kira-kira progres yang sudah kita lakukan dan apa yang kedepannya akan kita lakukan. Lalu setelah itu 80-90% akan kita habiskan dengan klien. Gitu. Menurut saya ini penting karena memang manajemen consultant ini adalah problem solving dengan klien. Gitu. So the keyword itu adalah problem solving dengan klien. Dengan klien ya. Bukan untuk atau kepada saja gitu. Karena kita harus kolaborasi dengan klien sehingga klien juga setuju dengan metode kita dan juga nantinya pada saat kita bawa result mereka juga satisfied seperti itu. Nah, jadi karena adanya demand untuk kita bisa bertemu sering dengan klien, lunch, meeting sampai sore, akhirnya most of the time kita akhirnya baru mulai bekerja tuh di atas jam 4 jam 5. Gitu. Untuk maksudnya kerja internal ya. Untuk kita mulai membangun konten, membangun materi, menganalisa data gitu. Sebelumnya meeting ya, diskusi Sebelumnya meeting, koleksi data dari klien, melihat apa yang bisa kita bantu dan lain sebagainya gitu. Jadi karena kita baru mulai jam 5 gitu ya, seperti seolah-olah ada 2 shift gitu ya. Jadi kita akhirnya bisa ya sampai larut malam gitu. In worst days itu bisa sampai mungkin jam 11, jam 12 malam gitu. Bahkan maybe more gitu, tergantung dari urgency gitu sih. Tapi on weekends kurang lebih sebetulnya untuk weekends itu more or less protected gitu. Jadi memang kita memang ada beberapa kasus di mana kita harus bekerja over weekend, tapi most of the days karena memang dari partner kita dan klien juga banyak yang sudah mulai menjunjung tinggi yang namanya work-life balance. Jadi weekends juga mulai terlindungi. Gitu. Jadi benar-benar dikasih waktu yang cukup lah ya untuk bisa menghabiskan waktu dengan keluarga gitu ya di weekend ya. Yes, betul. Selama kamu kerja di BCG tentu ada tantangan dan juga ada kesan-kesan yang bagus ya atau kesan positif gitu ya. Kira-kira apa nih tantangannya dan mungkin keuntungan atau kebaikan saat bekerja di BCG? Mungkin dari yang the good sides dulu ya, benefits. Kalau saya lihat sih ada 2 benefit utama gitu ya. Yang pertama adalah memang kita di sini bisa mengekspansi ya bisa dibilang mengekspansi knowledge dan skill yang ada di dalam diri kita gitu ya. Yang mungkin masih locked inside, tapi karena di dalam lingkungan kerja yang demanding dan juga bisa driving us outside comfort zone, jadi kita belajar tuh banyak hal yang lebih baru dan lebih
dinamis dan kita juga didemand agar bisa adaptif gitu ya dalam lingkungan yang sulit. Jadi bisa dibilang learning curve-nya sangat steep gitu ya. Oh gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Gitu. Yang kedua, menurut saya biggest benefitnya adalah exposure. Karena consultant itu memang di-hire oleh banyak, bisa dibilang banyak klien-klien kita itu adalah yang C-level gitu ya. Yeah. Karena memang ini adalah orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah yang sangat deep dalam suatu perusahaan, sangat strategik dan kritikal gitu ya. Jadi klien kita tuh banyak yang C-level, jadi banyak exposure kita dengan C-level. Kita jadi tahu cara berpikir mereka, kita jadi bisa mengembangkan link dan koneksi kita, gitu sih. Itu dua benefitnya utama ya. Betul. Kalau tantangan? Kalau tantangan, yang tadi saya bilang memang working hours-nya tough, karena working hours walaupun memang mungkin working hours-nya itu lama-lama terbiasa, tapi tetap ada beberapa yang kita korbankan ya, seperti mungkin our personal interest gitu ya, hobi, misalnya ada menjaga kesehatan gitu ya, lari, gym, itu jadi sulit untuk mencari waktu untuk hal-hal tersebut gitu, dan juga untuk keluarga tentunya ya, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga terkait traveling gitu ya, mungkin banyak yang berbeda pendapat dengan saya gitu. Banyak konsultan yang sebetulnya suka traveling karena konsultan. Tapi mungkin kalau saya sih melihatnya traveling ini sebetulnya menjadi tidak efektif karena kita membuang waktu di jalan gitu ya saat travel, dan juga lelah gitu ya, transit sana sini gitu, dan juga dengan traveling ini juga kita ya lagi-lagi waktunya juga jadi hilang gitu ya untuk personal life kita gitu, bukan dari waktu kerja itu, tapi waktu personal life juga hilang gitu. Gitu sih untuk tantangan terberatnya menurut saya. Gitu. Jadi ada dua benefit tadi, di mana steeping learning curve-nya sangat steep, dan yang kedua exposure dengan top level gitu ya, bisa belajar dari insight mereka itu didapatkan dengan sering gitu ya. Tapi ngomongin soal steep learning curve nih ya, kan banyak di perusahaan itu seperti S curve gitu. Jadi awalnya steep, tapi lama-lama jadi landai. Ini benar nggak terjadi di BCG atau BCG steep terus? Interesting question. Interesting question. Sebetulnya memang kalau saya lihat yang namanya learning curve itu memang semuanya S itu berbentuk seperti S itu ya. Karena memang at some point mungkin kita sudah on top of our game gitu ya, dan mungkin akan menjadi landai. That's why mungkin banyak orang yang berpindah ke industri lain dan sebagainya. Nah, yang menurut saya menarik di consulting itu adalah setiap project itu mempunyai specialization berbeda gitu. Walaupun mungkin temanya sama, tapi mungkin berbeda-beda topiknya gitu. Mungkin saya di project A, saya belajar mengenai operation gitu ya, excellence. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi operasional pembangkit listrik gitu. Tapi di project setelahnya mungkin saya membantu company untuk mengejar IPO gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan enterprise value, bagaimana kita bisa attracting investors gitu ya. Keuangan ya? Keuangan juga gitu. Walaupun temanya energi gitu. Jadi memang di sini saya melihatnya sih walaupun memang at some point akan sedikit melandai, tapi kita bisa mendapatkan opportunity untuk steep lagi gitu untuk project berikutnya. Iya, jadi seperti yang tadi dibilang banyak sekali project-projectnya, sehingga mungkin S di satu project tapi masuk ke project baru jadi S berikutnya gitu ya. Jadi nggak akan pernah melandai istilahnya ya. Mungkin terus aja nambah pengalamannya baru ya. Betul. Oke, menarik. Dan mungkin yang menarik juga adalah ketika orang bicara tentang BCG, kemudian lembaga-lembaga konsultan lainnya, itu mereka merasa bahwa ada hal-hal yang pakem di BCG gitu ya. Atau mereka punya asumsi-asumsi khusus tentang kerja di BCG atau McKinsey. Kira-kira miskonsepsi apa sih yang sering Reinhard dengar gitu, tapi sebenarnya setelah masuk di dalamnya tuh nggak benar gitu. This is very interesting juga gitu ya, karena memang sebetulnya kalau saya lihat misconception ini mungkin karena banyak orang mengeneralize gitu ya. Gitu. Jadi memang yang beberapa generalisir itu benar adanya gitu ya, seperti working hours dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak pasti selalu sama, karena memang beda project itu beda bisa dibilang beda requirement gitu ya.
Kalau kita masuk ke project yang implementation heavy, mungkin kita jadi perlu banyak traveling gitu. Tapi kalau kita di project yang strategic, mungkin less traveling, tapi lebih banyak data yang perlu diolah dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu, gitu sih. Mungkin misconception yang saya sering dengar tapi salah itu bagaimana consulting itu atau consultants itu kebanyakan punya lifestyle yang tinggi, lalu ya. Maksud saya memang di sini kita melihat memang banyak consultants itu karena punya banyak klien dengan C-level gitu. Mungkin kita juga harus kadang-kadang mengajak mereka restoran, makan dinner di tempat yang fancy gitu. Tapi most of the time itu misconception karena sebetulnya consultant itu lebih banyak yang nggak punya waktu gitu. Gitu ya. Untuk maksudnya untuk kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu agak sulit gitu karena waktunya terbatas. Gitu sih misconception-nya. Lalu another misconception adalah di mana orang-orangnya yang sangat intimidating. Menurut saya memang kita di sini bekerja dengan orang-orang yang luar biasa, mempunyai kapasitas dan knowledge yang luas gitu. Tapi most of the time mereka sangat helpful gitu ya. Mereka di sini karena kita bekerja dengan tim. Mereka ingin make sure timnya itu produktif gitu ya, saling engaging dan juga bisa saling walaupun saling mengkritik, tapi kritiknya yang konstruktif. Oke. Jadi tetap kritis, tapi kritisnya tuh dengan memperhatikan konteks dan juga dengan psikologi yang baik gitu ya. Yes. Oke. Oh, jadi menarik banget nih, ternyata banyak sekali yang kita pikirkan tentang consulting atau manajemen consulting itu ternyata tidak sepenuhnya benar gitu ya. Ada banyak variasinya dan juga secara umum orang-orang di consulting itu orang-orang yang smart tapi juga humble dan sangat helpful gitu ya. Oke. Hal selanjutnya yang menurut aku juga mungkin menarik untuk didengarkan oleh pemirsa yaitu mengenai accomplishment gitu ya. Sejauh ini kan Reinhard udah bekerja di ABB, udah bekerja di Siemens tadi ya. Kemudian juga di BCG. What is your proudest accomplishment gitu ya? Oke. Wah, sulit ya pertanyaannya. Mungkin kenapa sulit? Mungkin karena kebanyakan memang dari project-project saya itu it's a project accomplishment gitu ya. Jadi memang it's a team accomplishment gitu ya. Saya belum bisa bilang itu mine gitu ya. Tapi mungkin kalau dari sisi team accomplishment yang saya sangat proud itu memang saat dulu saya di ABB saya pernah melakukan project yang lumayan besar gitu ya. It's for data center. Jadi data center tuh basically itu combination of servers gitu ya, di mana kita bisa collecting all the data gitu ya. Dan itu adalah sebetulnya salah satu rancangan juga dari kementerian gitu ya, Kementerian Informasi untuk kita bisa melokalisir data server kita gitu. Sehingga kita nggak dependent dengan data server yang ada di Singapura atau Kanada gitu. Dan to be part of that project menurut saya tuh saya cukup bangga gitu ya. Iya, membantu bangsa juga ya. Membantu bangsa hopefully ya. Dan ya sekarang kalau di BCG saya juga banyak melakukan banyak proyek-proyek yang menurut saya juga saya cukup bangga gitu ya. Harapannya sih masih banyak kerjasama di depan gitu ya. Kami juga jadi melihat banyak mungkin potensi kerjasama dengan kementerian-kementerian gitu untuk melakukan proyek-proyek yang lumayan strategis gitu. Harapannya bisa terjadi di masa depan. Amin, semoga lancar. Tadi kamu cerita tentang bagaimana kamu sering traveling ya. Kemudian juga fast-paced environment gitu ya. How do you handle stress? Gitu ya. Do you have tips or trick for someone who will enter this field gitu untuk menjaga dirinya tetap tenang gitu. Karena at the end of the day mungkin semuanya itu akan baik juga adanya asalkan dikerjakan dengan tekun gitu. Ada nggak tips and trick ketika seseorang menghadapi suatu tekanan project atau tekanan lainnya? Mungkin ada 2 tips dari saya. Karena saya juga sebetulnya baru setahun di sini, jadi saya juga sebetulnya masih menggali nih tips-tips lain. Tapi yang dari pengalaman saya selama setahun ini ada 2 tips. Yang pertama tuh memang always longing for something gitu ya. Jadi saya di sini juga melihat saat saya mulai suntuk gitu ya, kerja pasti workload dengan yang sebaik itu membuat saya stres juga dan suntuk gitu ya. Saya berusaha untuk bisa merencanakan sesuatu di weekend yang saya looking forward to gitu. Jadi apapun itu gitu ya, bisa sesimpel
mungkin bermain basket dengan teman-teman atau misalnya bermain gitar atau mungkin massage gitu ya, pijat. Jadi sesuatu yang membuat saya striving for the week gitu. Itu sangat membantu gitu. Lalu yang kedua mungkin fokuskan juga untuk hal-hal yang simple tapi membuat kita senang di sehari-hari gitu. Jadi dalam keseharian kita, kalau kita dengan tim gitu ya, bekerja dengan klien, tapi tiba-tiba tim merasa, ayo kita melakukan apa bersama, coffee atau over dinner, good dinner, atau mungkin having fun di in between hours gitu ya. Itu menurut saya sangat membantu. Karena kalau kita bekerja dari jam 9 lalu selesai sampai jam 11 malam, 12 malam, itu kan 12 jam lebih gitu ya. Kalau kita tidak menyelingi itu dengan hal-hal yang menyenangkan, it's a lot of taxing gitu ya. Jadi membuat badan kita juga berat gitu, dan mental kita juga menjadi exhausted. Jadi baik kalau kita bisa selingi hal-hal yang menarik di antara working hours itu. Wah, menarik nih productivity hack-nya. Jadi biar gimana pun, sebanyak apapun kerjaan, cobalah untuk put some moments gitu ya. Untuk have fun gitu ya. Mungkin nggak perlu lama, tapi some moments to gather your thought, to gather your emotion, and then you get to be more chiller, and then you can start working again gitu ya. Betul. Apalagi kalau memang udah tidak mood ya. Biasanya itu susah tuh untuk bisa maintain the productivity atau bukan increase, itu susah. Jadi kita harus cari mood lagi. Iya, betul. Menarik banget. Sambil minum ya? Sambil, silakan. Jadi kita tadi udah dapat banyak banget ya cerita-cerita dari Reinhard tentang pengalaman dia sebagai konsultan di BCG. Juga mungkin ini yang terakhir ya, tentang personal life, yaitu bisa nggak kamu sharing 3 kata yang menggambarkan tentang diri kamu gitu. Apa aja gitu, silakan. Untuk diri sendiri? Iya. Oke. Saya selalu melihat diri saya tuh curious. Curious in a way, bukan kepo, tapi curious for more knowledge, for more skills gitu. Saya merasa mungkin saya bukan yang terbaik atau terpintar, karena this world is very big, jadi pasti akan banyak orang-orang lebih pintar dan lebih skillful dari kita. Jadi saya hanya punya prinsip always be curious, untuk selalu menggali apalagi yang lebih. Satu itu curious. Yang kedua menurut saya believe in myself. Walaupun memang banyak yang merasa wah kita tidak pede nih, atau kita kalah dari orang-orang dari luar negeri. Tapi kalau tidak ada yang believe in yourself, who else gitu. Jadi menurut saya itu bagus untuk bisa dijadikan suatu moto pribadi gitu ya. Lalu yang ketiga tuh menurut saya bagus untuk kita selalu be inspired of someone else gitu. Jadi someone you look after gitu, someone you look up to gitu. Jadi bisa mungkin figur-figur yang historis gitu, atau mungkin kakak kelas atau senior di pekerjaan yang benar-benar bisa menginspire kamu. Itu menurutku juga suatu tips yang baik untuk kita bisa mengejar karir. Jadi that's why dari dulu aku selalu merasa aku adalah orang yang selalu inspired gitu. Karena dengan aku inspired, aku jadi bisa tahu aku ke arah mana goalnya. Wah, menarik itu nih. Sih, tiga itu ya, curious, believe, and inspired gitu ya. Menarik banget. Energy transition in the long term adalah suatu hal yang baik untuk planet dan untuk orang-orang di dalamnya. Karena energy transition, transisi ke energi yang lebih bersih, membuat kita mempunyai efek yang lebih sustainable untuk bumi gitu ya, dan juga untuk orang-orang di dalamnya gitu tentunya. Tapi untuk transisi ini ada konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya short term yang perlu kita pecahkan nih solusinya gitu. Small fact saja gitu ya. Sekarang tuh kita punya 90 plus batubara plant di Indonesia. Dan itu produce lebih dari 40 gigawatt. Gitu. 40 gigawatt itu sama seperti 20 sampai 30 juta rumah. Jadi ada 30 juta rumah yang terpower oleh batu bara gitu. Selain itu, batu bara itu juga accounts to 3,5% dari GDP Indonesia gitu. Untuk miningnya saja ya gitu. Dan tentunya di dalam coal ini ada jutaan pekerjaan gitu, mulai dari hulu ke hilir gitu. Untuk power plant di renewable energy, nuklir ini masuk nomor 3 yang paling mahal capitalnya. Gitu. Yang pertama itu adalah offshore wind, jadi turbin angin yang di laut, itu paling mahal. Ini capital wise ya, investment.
Lalu yang kedua itu battery storage gitu ya. Yang ketiga tuh nuklir gitu. Oh. Iya, jadi dia tuh 8 sampai 10 juta USD per megawatt gitu ya. Wow. Kalau mau dibandingkan gitu ya, power plant seperti gas bumi atau batu bara itu 2 sampai 4 juta USD per megawatt. Oke, sedangkan gitu. Tadi 8 sampai 10. Wah. Jadi kita bisa bangun 2,5 sampai 4 batu bara power plant untuk satu nuclear power plant gitu. Iya. Di sini mungkin konsep B30 untuk para pemirsa juga gitu ya. B30 itu artinya itu adalah mix antara minyak dari biomass dan juga dari diesel digabung. Oke. Nah, dengan adanya B30 atau B20 itu artinya berapa persen kandungan biofuelnya. Nah, kemarin tuh kita bisa sampai ke B30. Artinya ada 30% minyak dari palm oil gitu ya, dibanding dengan dieselnya gitu. Kita mix. Dan itu sudah berhasil kita pionirkan dan kita ingin ke depannya kita terus ramp up gitu ya, sampai nanti akhirnya jadi B100. Wow. 100% palm oil.